Ya, perkenalkan nama saya Lutfi Abdulhadi. Untuk NIM saya adalah 17205-120. Nah, di sini saya akan melaporkan tentang proposal pendirian bank syariah. Nah, dalam bank syariah pasti ada yang namanya profil perusahaan. Nah, tentang profil perusahaan sendiri, itu nama dari perusahaan tersebut adalah PT Bas Syariah atau Bank Alumni Solidarity Syariah. Kenapa dinamakan Bank Alumni Solidarity Syariah? Karena di antara pendirinya itu terinspirasi untuk menggerakkan perekonomian yang berbasis syariah, khususnya di bidang bank. Selanjutnya untuk bentuk perusahaan adalah lembaga keuangan syariah. Untuk visinya adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan kepercayaan dan kinerja. Sedangkan untuk misinya adalah memberikan layanan prima yang didukung dengan kehandalan SDM dengan teknologi modern serta jaringan yang luas. Yang kedua, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat peduli pada kelestarian lingkungan. Yang ketiga, membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat. Yang keempat, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Yang keenam, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank. Nah, untuk alamat email sendiri adalah info@basssyariah.co.id. Untuk kegiatan usahanya sendiri itu bergerak di bidang usaha perbankan syariah yang sesuai dengan anggaran dasar Bas Syariah, yaitu nomor 160 tanggal 22 Maret 2019 dengan modal perusahaan kurang lebih 2,4 triliun. Ya, untuk selanjutnya adalah tentang manajemen perusahaan dari Bas Syariah. Yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah, yang kedua adalah Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Independen. Yang ketiga adalah Direksi, yang keempat bidang marketing, yang kelima adalah bidang operasional, yang keenam adalah bidang umum. Untuk Dewan Pengawas Syariah sendiri adalah terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Selanjutnya adalah Dewan Komisaris. Adapun Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas dalam pengawasan internal bank syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan tertentu yang berlaku. Untuk Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selanjutnya adalah direksi. Adapun direksi adalah terdiri seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur, bertugas untuk memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang disetujui Dewan Komisaris dan dalam RUU-PS. Sedangkan untuk bidang marketing adalah sebagai aparat manajemen yang bertugas untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya
yang menyangkut dalam bidang marketing dan pembiayaan. Sedangkan yang kelima yaitu bidang operasional. Bidang operasional adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang operasional bank. Yang terakhir adalah bidang umum. Staf atau karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyedia sarana dan prasarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah struktur organisasi. Yang paling atas adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, yang selanjutnya adalah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Ke bawah lagi ada direksi atau direktur. Terus di bawahnya direksi ada divisi operasional, divisi umum, divisi marketing, dan divisi-divisi yang lain. Sedangkan di bawah divisi itu ada kantor wilayah, dan selanjutnya ada kantor cabang. Dan di dalam kantor cabang itu ada kepala cabang, manajer, sekretaris, bendahara, account officer, bagian administrasi, teller, funding officer, dan bagian pembinaan anggota. Sedangkan untuk tugas pokok manajer adalah mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional. Kedua, memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan, memonitor kegiatan operasional perusahaan. Yang terakhir adalah memantau prosedur operasional manajemen risiko. Selanjutnya adalah tugas pokok sekretaris. Tugas pokok sekretaris selanjutnya adalah sekretaris. Adapun fungsi sekretaris adalah sebagai penghubung antara anggota dengan pimpinan. Yang kedua, menjadi pengawas, motivasi, dan kebijakan tentang kinerja anggota dalam organisasi sebagai bentuk perpanjangan dari kepemimpinan. Selanjutnya adalah sekretaris. Adapun fungsi sekretaris adalah sebagai penghubung antara anggota dan pimpinan. Yang kedua, menjadi pengawas, motivasi, dan kebijakan tentang kinerja anggota dalam organisasi sebagai bentuk perpanjangan dari pimpinan. Selanjutnya, tugas pokok bendahara. Adapun tugas pokok bendahara adalah menyusun rencana anggaran, membuat pembukuan. Yang terakhir adalah membuat laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah account officer. Adapun tugas account officer adalah mempersiapkan proses pencairan pembiayaan, mempersiapkan proses pelepasan jaminan. Yang ketiga, melakukan penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi. Yang kelima, ada bagian administrasi, yaitu melakukan kegiatan pelayanan kantor, penyediaan pelayanan, dan layanan administrasi perkantoran. Yang kedua, mengelola kas kecil dan kas besar untuk menjadikan dan menyusun data keuangan. Selanjutnya adalah teller. Adapun tugas pokok teller adalah wajib memberikan slip transaksi atau store atau tarik tunai ke nasabah dan dipastikan sudah menandatangani sebagai bentuk pengesahan. Yang kedua, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan yang ada di terminal. Yang ketiga, harus melakukan update transaksi di sistem komputer bank jika ada nasabah yang melakukan transaksi non-tunai atau tunai. Yang terakhir, yaitu berpenampilan rapi. Tidak hanya attitude yang dijaga, tetapi penampilan juga harus diperhatikan. Yang ketujuh adalah funding officer. Funding officer adalah posisi karyawan yang bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan. Bank adalah sebagai tempat menyimpan dan berinvestasi. Adapun tugas funding officer adalah mempromosikan produk
Adapun tugas funding officer adalah mempromosikan produk perbankan berupa tabungan, deposito, dan giro, membuka rekening tabungan baru atau akuisisi. Yang ketiga, mempertahankan nasabah agar tetap menyimpan uang di bank. Selanjutnya, mengajak nasabah untuk top up tabungan, memonitoring produk-produk yang telah terjual, follow up nasabah semua produk. Yang terakhir, melaporkan segala aktivitas dan program yang telah dijalankan secara rinci. Selanjutnya adalah produk dari Bank BAS Syariah. Yang pertama adalah tabungan faedahku, yaitu produk simpanan dari BAS Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Adapun akad yang digunakan adalah akad wadiah yaddomana. Yang selanjutnya adalah deposito IB, yaitu cara terbaik untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang kompetitif. Deposito IB memberikan manfaat berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Yang terakhir adalah pembiayaan IB-ku, adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan real nasabah. Selanjutnya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Di BAS Syariah baru melakukan satu kegiatan, yaitu menggelar gerakan donasi 20.000 Al-Quran Braille untuk saudara kita disabilitas, dan program promo spesial untuk nasabah. Penyerahan Al-Quran Braille dilakukan oleh Direktur Utama BAS Syariah kepada salah satu penerima manfaat.